Pasar saham di Indonesia masih saja terombang-ambing di kisaran 6.850 hingga 6.910. Pemilu tahun depan yang diharapkan menjadi faktor pendorong pasar pun masih belum kelihatan jejaknya. Sektor-sektor apa saja yang masih menarik? Bagaimana sebaiknya strategi para investor di kondisi sekarang ini? Berikut ini analisis dan tips dari Dimas Noverio, Head of Equity Maybank Asset Management. Kita nggak pernah bisa melepaskan IHSG atau domestik ini terhadap kondisi globalnya. Jadi kalau kita lihat pasar Amerika semenjak akhir tahun lalu hingga hari ini sebenarnya rebound-nya sangat baik. Mereka udah naik lebih dari 19% year to date. Kemudian kita lihat hal tersebut juga berakibat positif terhadap kondisi domestiknya. Jadi kita lihat terutama di bulan Juni-Juli yang lalu sebenarnya IHSG itu naik sangat kencang. Naik 4,5% dan ini menariknya didukung oleh sektor-sektor yang tadinya dari bulan Januari hingga bulan Mei itu underperform terhadap IHSG-nya, yaitu sektor energi dan yang kedua sektor basic materials, naik 11% dan 12%. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sentimen positif di market itu semenjak akhir tahun lalu hingga bulan Juli kemarin udah sangat kuat. Akhirnya mereka melakukan aksi take profit dan kebetulan di Amerika ada sentimen negatif, yaitu Fitch Rating mendowngrade kredit ratingnya Amerika dari AAA menjadi AA+. Jadi ini kalau saya lihat merupakan salah satu sebabnya mereka ingin ngambil untung, kebetulan ada sentimen negatifnya di sana. Jadi sebenarnya ini salah satu hal yang tidak diantisipasi oleh banyak investor. Karena di akhir tahun lalu sebenarnya banyak investor, terutama investor domestik dan juga termasuk investor global, mereka melihat bahwa outperformance Indonesia di tahun 2022 semestinya tidak berlanjut di tahun 2023. Alasannya kenapa? Karena alasannya EPS growth di tahun 2022 setelah kita melakukan reopening ekonomi yang sangat baik, di 2023 kan itu jadi high base number. Oleh karena itu EPS growth di tahun 2023 ini semestinya melandai cukup signifikan. Oleh karena itu kalau kita lihat semestinya banyak market lain yang menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Di akhir tahun lalu sebenarnya investor global itu mereka underweight di Amerika dan kemudian mereka overweight di Cina. Namun yang ternyata terjadi setelah Cina melakukan reopening ekonominya, keadaannya jauh di bawah dari yang konsensus harapkan sebelumnya. Oleh karena itu akhirnya mereka kembali lagi uangnya ke Amerika, sedangkan Indonesia sendiri ini merupakan suatu hal yang di luar dari konsensus, ternyata mengalami inflow yang cukup signifikan dari investor global. Salah satu sebab yang menjadi penyebabnya menurut saya adalah GDP growth Indonesia yang berkualitas. Jadi kita masih didukung oleh GDP growth yang cukup tinggi, 5%. Kalau kita bandingkan dengan regionalnya dan secara global, kita itu merupakan salah satu negara dengan penduduk yang sangat besar dan memiliki GDP growth yang tumbuh signifikan di tahun ini. Jadi salah satu bisa dikatakan waktu itu salah satu safe haven-nya. Ketika di Amerika kita lihat kemungkinan adanya resesi, di Cina ternyata pertumbuhannya tidak seperti yang diharapkan, Indonesia dengan GDP growth 5% bisa menjadikan salah satu tempat berlindung atau safe haven untuk sementara dari investor global. Oleh karena itu, inflow ke Indonesia secara year to date masih sangat signifikan, sekitar 1,63 billion US ke pasar saham kita. Nah, fenomena yang terjadi ini sebenarnya seperti tadi saya sudah katakan, bahwa di bulan Juni-Juli ini kita lihat secara global nggak hanya Indonesia, jadi seperti saya sering utarakan bahwa Indonesia ini mau nggak mau pasti mereka akan mengikuti tren yang terjadi secara global. Di dunia, terutama di S&P atau di Amerika, terjadi widening breadth terhadap indeksnya. Artinya semakin banyak saham yang ikut naik dibandingkan dengan beberapa saham-saham tertentu saja atau dibilang mega caps-nya di Amerika. Dan ini ternyata terjadi juga di Indonesia. Di bulan Juni-Juli kalau kita lihat datanya, biasanya dari Januari sampai Mei itu lebih banyak didominasi oleh bank-bank besar atau saham-saham yang berkapitalisasi besar. Tapi di bulan Juni-Juli kita mulai melihat bahwa adanya perbaikan dari sisi pergerakan harga saham. Mid cap dan small cap ikut bergerak. Itu sebenarnya bagus untuk pergerakan indeks. Kenapa? Karena ketika lebih banyak saham yang bergerak naik, pada umumnya indeks itu akan jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia hanya dikerek oleh beberapa saham-saham besar.
Jadi kenapa tidak bullish? Sebenarnya kalau saya belajar dari dua pemilu sebelumnya, tahun 2014 dan 2019, kita melihat bahwa sebenarnya pergerakan positif di IHSG atau di indeks itu terjadi dalam kurun waktu sekitar 2 kuartal sebelum terjadinya pemilu. Karena kita lihat pemilu kita ini kan akan terjadi nanti di bulan Februari tahun 2024. Jadi memang kalau secara historis semestinya sentimen positif itu sudah masuk ke indeks pada saat ini. Namun ada 2 hal yang saya lihat bisa menjadi penyebabnya kenapa belum banyak bergerak juga. Yang pertama kalau kita lihat memang tadi investor melakukan aksi take profit baik secara domestik maupun secara global. Yang kedua mungkin karena juga ada penetapan capres dan cawapres yang belum definitif. Dan ini mungkin nanti masih menunggu pendaftarannya di bulan Oktober. Di sana kita melihat mungkin sentimen positifnya akan jauh lebih terasa ke IHSG. Walaupun secara fundamental sebenarnya balik lagi kalau kita lihat selalu melihat indeks atau harga saham itu kan melihat dari di 2 sisi. Yang pertama fundamentalnya digambarkan dengan EPS growth lah paling sederhananya, dan yang kedua dari sisi sentimen. Sentimen kita ngelihat dari valuasi. Indonesia dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya terjadi perbaikan valuasi, namun kita tidak bisa hindarin bahwa EPS growth kita tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kalau untuk menghadapi masa pemilu, saya merekomendasikan untuk investor melihat satu persatu sahamnya. Karena memang asumsi dasarnya ketika terjadinya pemilu ada dana pemilu yang berpotensi positif untuk sektor konsumsi. Namun kita lihat bahwa hal ini sudah difaktorkan oleh konsensus dari akhir tahun lalu. Tapi kalau kita lihat kinerja saham sektor consumer year to date itu bergerak secara mix, artinya ada yang naik, ada yang turun. Kita lihat faktor down trading atau kondisi ekonomi di masyarakat menengah bawah itu masih belum cukup kuat untuk mendukung sektor consumer. Dan kalaupun ada sentimen positif dari dana pemilu, kita lihat sebagian besar itu sudah diantisipasi oleh market saat ini. Jadi kita lebih merekomendasikan untuk investor melihat satu persatu saham atau stock picking untuk tiap-tiap investornya. Kita sendiri sebenarnya belum merubah ya dari awal tahun ini strategi pemilihan investasi kami untuk portfolio. Kami masih menyukai saham-saham yang berkualitas tinggi, dalam artian itu ditranslasikan dalam bentuk kondisi keuangan yang stabil, kemudian margin yang tinggi, dan balance sheet yang kuat. Jadi kalau mungkin ambil contohnya kita suka sektor perbankan, namun khusus untuk perbankan bank-bank besar yang berkapitalisasi besar. Kenapa? Karena salah satu alasannya ketika terjadi kenaikan suku bunga secara global ataupun domestik, biasanya bank-bank berkapitalisasi besar ini yang bisa tahan ataupun dia diuntungkan. Kemudian kita juga suka sektor consumer, terutama dari sisi retailers, tapi khusus untuk retailers yang menyasar segmen menengah ke atas. Jadi kalau kita lihat ada beberapa nama di sana, karena kita lihat bahwa setelah terjadinya pandemi masih terjadi K-shape recovery ya. Jadi kalangan menengah atas itu konsumsinya sangat kuat, sedangkan kalangan menengah bawah kita lihat mereka masih mengisi pundi-pundi saving yang ketika di masa pandemi itu terpakai. Dan mungkin yang terakhir kita juga suka sektor otomotif, karena kita lihat penjualan 4-wheel dan 2-wheel itu masih akan cukup kuat hingga akhir tahun ini, dan kita lihat produsen atau prinsipal itu mengeluarkan model-model baru yang menarik, dan kita lihat ini akan mendukung penjualan mobil atau motor hingga akhir tahun ini. Kalau untuk tech company sendiri, kita ngelihatnya dari 2 sisi ya. Pertama dari sisi globalnya. Nah, kalau yang terjadi secara global, tech companies mana yang sudah recovery ya. Tahun lalu kita lihat tech companies yang sudah profitable, seperti Apple, Microsoft, itu yang terjadi di Amerika. Dan kita lihat juga hal tersebut mulai tertranslasikan di daerah-daerah lain. Sedangkan bagaimana dengan tech companies yang kita bilang masih dalam kondisi net loss gitu, seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Kita lihat secara regional sebenarnya belum di price in atau valuasi sentimen investor belum datang ke sana. Apakah ke depannya akan membaik? Kita lihat kalau ekonomi Amerika atau sentimen global itu terus membaik, kemungkinan besar mereka akan terus mengikutinya. Namun yang mungkin yang saya perhatikan bahwa ternyata
dalam beberapa tahun terakhir, saya melihat salah satu faktornya adalah GMV growth atau TPV growth itu sudah tidak setinggi yang sebelumnya mereka bukukan ketika mereka belum melakukan IPO ya. Ini mungkin nantinya akan di price in juga oleh investor global ketika mereka masuk ke Indonesia. Apakah mereka ingin membayar valuasi yang tetap tinggi atau mereka terpaksa mendiskon valuasinya?